Shalom Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Shalom Gojaniti. Sudah siap beribadah buat Tuhan hari ini, amin. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami bersyukur kepadamu, kami menaikkan syukur kami di hadapanmu. Kami mau berjumpa dengan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kiranya hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Berikan suara-suara itu Tuhan dalam kita. Sophia Dasyat. Di atas kepala masing-masing yuk. Kuasa
siapkan hati. Ini hati kami.
Melekat dengan hatimu Tuhan. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, percaya padamu, padamu Yesus, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, percaya padamu,
Shalom, apa kabar teman-teman dan rekan-rekan semua dari Youth GBI Tidar Blessing? Saya berharap keadaan kita baik-baik saja dan senang boleh kembali hadir di ruang virtual di hari ini. Dan senang sekali bisa berbagi dan mendapatkan kesempatan boleh sharing firman Tuhan di kesempatan hari ini. Dan saya berharap berdoa kita terus ada dalam kekuatan yang datang dari Tuhan. Sebab Alkitab menulis bahwa orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup dalam berkat Tuhan. Dan kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini, topik atau tema khotbah yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua, saya beri judul tentang roh yang tentram. Sekali lagi, apa yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan teman-teman semua hari ini, saya beri judul roh yang tentram. Tahukah rekan-rekan, tahukah saudara bahwa roh yang tentram adalah kunci dalam melakukan seluruh aktivitas-aktivitas kehidupan. Pada saat kapan Anda punya roh yang tentram itu selalu menggiring Anda pada sebuah hikmat-hikmat yang tajam. Orang yang punya roh yang tentram akan cenderung melihat segala keadaan, segala situasi dengan sudut pandang, perspektif cara berpikir yang benar. Nah, itu sebabnya pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kisah di Alkitab yang saya yakin kisah ini seringkali Anda baca, seringkali saudara dan saya pelajari, bahkan sering banget kita mendengarnya. Dan izinkan saya di kesempatan hari ini akan mengambil satu bagian ayat saja, lalu dari ayat ini kita akan menemukan 3 hal penting, 3 hal utama, 3 prinsip utama tentang roh yang tentram, dan apa dampak, apa akibat, apa manfaat pada saat Anda punya roh yang tentram. Dan mari kita akan sama-sama melihat satu bagian dari firman Tuhan. Kita akan lihat sama-sama buat rekan-rekan yang ada di rumah dan dimanapun bisa menangkap pesan, mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita buka sama-sama dari kitab Bilangan pasal 30. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Saya ulangi, Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Nah, kita akan lihat sama-sama apa isi dari Bilangan pasal 13 ayat 30. Firman Tuhan menulis, kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Perhatikan dengan baik, kalimat ini penting. Saya ulangi, kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, kalau Anda membaca kisah ini, Anda pasti akan mulai bertanya-tanya, sampai kenapa? Apa penyebab sampai Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu? Kalau saudara membaca kisah atau ayat-ayat di atasnya, saudara pasti menemukan bahwa kondisi ke-12 pengintai hari itu terbagi 2 kubu. Ada kubu yang kemudian berkata kepada Musa, kita akan masuk menduduki tanah itu, sebab tanah itu adalah tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Itu kubu Yosua dan Kaleb. Sementara kubu yang kedua adalah 10 pengintai sisanya yang berkata kepada Musa, Musa, lebih baik kita pulang kembali ke Mesir, sebab tanah atau tempat di mana kita intai adalah tempat yang penduduknya memakan manusia, memakan orang. Tempat di mana yang kita intai adalah penduduk yang berperawakan besar dan raksasa. Alkitab menulis seperti itu. Itu sebabnya membuat 10 pengintai ini ciut nyalinya dan menyebabkan mereka lupa dengan janji Tuhan yang Tuhan udah janjikan dalam kehidupan mereka. Seringkali hal yang sama kita alami. Teman-teman, pernahkah teman-teman ada di sebuah kondisi, situasi, keadaan di mana Anda lebih mempercayai fakta yang Anda lihat daripada apa yang Tuhan katakan? Anda lebih mempercayai apa yang Anda lihat secara fisik oleh mata jasmani Anda daripada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Sama seperti 10 pengintai ini, mereka melihat fakta yang berbeda dengan janji Tuhan dalam hidup mereka. Janji Tuhan bahwa tanah yang mereka lihat nanti, yang mereka intai adalah tanah
menjadi milik mereka tanah perjanjian. Tapi faktanya adalah justru berkebalikan. Ada sebuah keadaan, situasi, kondisi yang sulit mereka percayai berdasarkan apa yang dijanjikan itu. Makanya hati mereka menjadi gusar, hati mereka mulai menjadi nggak tentram, mulai gelisah. Nah, saya mau kasih tahu buat rekan-rekan, hati kita sering kali gelisah kalau kita terlalu sering membesar-besarkan masalah. Kita terlalu sering membesar-besarkan fakta. Dan dengar baik-baik, pada saat Anda seringkali membesar-besarkan fakta, membesar-besarkan masalah, Anda sementara mengecilkan Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga pengaruh Tuhan, faktor Tuhan, janji Tuhan bahkan dalam kehidupan Anda nggak bisa lihat dengan baik. Dan hati mereka mulai nggak tentram, hati mereka mulai gelisah. Karena mereka fokus pada apa yang mereka lihat. Dan kalau kita membaca ayat ini, Alkitab menulis, Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Jadi kata mencoba di situ berarti menunjukkan ada sebuah upaya dari Kaleb. Ada sebuah usaha dari Kaleb untuk menentramkan hati bangsa itu. Dengar baik-baik, orang yang tentram akan tentramkan orang lain. Kenapa Kaleb bisa menentramkan hati bangsa itu? Karena Kaleb punya hati yang tentram. Percayalah, akan sangat sulit orang mempercayai kalau Anda lagi membuat orang itu tentram, sementara Anda gelisah. Orang yang gelisah tidak akan mungkin bisa menentramkan hati orang lain. Orang yang gelisah tidak akan mungkin membuat hati orang menjadi tenang. Sebab percayalah, apa yang ada di dalam hati Anda itu sifatnya menular. Nah, Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Itu pertanda ada sebuah effort, ada sebuah usaha, ada sebuah kemauan, ada sebuah kesengajaan yang Kaleb buat supaya hati rekan-rekannya, hati bangsa itu menjadi tentram. Jadi untuk Anda menentramkan hati orang lain, bahkan menentramkan hati Anda sendiri, Anda perlu sebuah upaya, Anda perlu sebuah usaha, Anda perlu sebuah effort yang Anda harus lakukan. Nah, kalau Anda memahami pembukaan dari ayat ini, kemudian sekali lagi Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, perhatikan, kalau Anda sudah memahami di bagian ini bahwa hati yang tentram itu perlu diupayakan. Hati yang tentram itu perlu diusahakan. Mencoba menentramkan katanya. Ada kata mencoba di situ. Ada sebuah usaha yang disengaja. Ada sebuah usaha yang disadari. Karena kondisi keadaan saat itu lagi nggak tentram. Makanya di bagian-bagian ini saya mau tekankan bahwa orang yang hatinya tentram akan bisa tentramkan orang lain. Akan sangat sulit kita tentramkan hati orang lain sementara kita sendiri nggak pernah tentram. Nah, apa 3 kunci yang saya maksudkan di menit-menit awal tadi? Nah, perhatikan apa dampak yang pertama kalau orang punya hati yang tentram. Saya berdoa hari ini, rekan-rekan, mari miliki hati yang tentram. Oke? Miliki hati yang tentram. Nah, apa dampaknya? Namun sebelum saya berbagi apa dampaknya, Alkitab bilang begini, teman-teman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kitab Mazmur menulis. Kata hanya, ayat ini dimulai dengan kata hanya, dan hanya. Itu artinya, hanya itu artinya udah gak ada lagi yang lain. Kalau saya berkata, saya hanya punya satu pulpen ini. Itu artinya, saya gak punya pulpen lain selain pulpen ini saja. Berarti hanya itu satu-satunya. Nah, perhatikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ketenanganmu itu tidak datang dari keadaan di sekitarmu. Harusnya ketenanganmu tidak dipicu oleh keadaan yang bisa Anda kendalikan. Harusnya ketenanganmu tidak lahir dari situasi kondisi yang Anda bisa kendalikan, Anda bisa kontrol, Anda bisa kuasai. Tapi Alkitab bilang, ketenangan kita yang sejati justru tidak bergantung pada keadaan, tidak tergantung pada kondisi, tidak tergantung pada situasi, tidak tergantung bahkan dari perasaanmu.
Ketenangan yang sejati lahir dari kedekatanmu dengan Tuhan. Kedekatan menentukan ketenangan. Oke, kedekatan akan menghasilkan ketenangan. Jadi dekatmu menentukan tenangmu. Nah, makanya kita perlu bergantung penuh sama Tuhan, Sang sumber ketenangan, Sang sumber kedamaian, Sang sumber kesejahteraan, Sang sumber damai sejahtera. Makanya akan sangat sulit Anda mencoba menaruh ketenangan Anda di situasi, di kondisi, di keadaan. Percayalah, ketenangan Anda nggak akan pernah bersifat permanen. Dan ketenangan Anda gampang sekali digoncangkan oleh keadaan dan situasi. Sekali lagi, ketenangan yang sejati hanya Anda peroleh di dalam Kristus dan firman-Nya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, apa manfaat dari punya roh, punya hati yang tenang? Di ayat yang sama, saya bacakan sekali lagi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, perhatikan, katanya tidak, tanda seru. Wow, hal yang pertama yang teman-teman mesti pahami, bahwa orang yang hatinya tentram, orang yang hatinya tenang, gampang atau mudah atau bisa mengambil keputusan. Bayangkan, di tengah-tengah kecaman, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah fakta yang tidak mendukung janji Tuhan atas tanah perjanjian yang mereka intip, yang mereka intai, Kaleb tampil menjadi orang yang sangat berbeda dari kerumunan 10 itu. Kaleb tampil jadi pribadi yang berbeda dari kelompok mayoritas yang 10 itu. Kaleb berkata tidak, tanda seru. Itu pertanda bahwa orang yang punya hati tentram mudah ambil keputusan. Makanya coba lihat, pada saat Anda mengambil keputusan dalam kondisi yang tidak tenang, akan ada dua kemungkinan. Anda tidak akan pernah mengambil keputusan, sebab tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Atau yang kedua, Anda akan salah mengambil keputusan, dan salah mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Keputusanmu nggak akurat, keputusanmu nggak tajam, keputusanmu itu nggak dipenuhi hikmat, keputusanmu itu nggak menimbulkan dampak efek jangka panjang atas hidupmu. Karena Anda nggak tentram, nggak tenang, sehingga Anda terburu-buru ngambil keputusan. Dan keterburu-buruan, ketergesa-gesaan seringkali membuat Anda menyesali pada apa yang Anda putuskan. Jadi sekali lagi yang pertama malam hari ini, sekali lagi yang saya mau tekankan buat teman-teman, rekan-rekan Youth GBI Tidar Blessing, mari. Dampak yang pertama, orang yang punya hati tenang, hati tentram. Tidak, Kaleb bilang. Ya, itu bukan tanda tanya, itu tanda seru. Berarti ada sebuah penegasan yang besar, penegasan yang sangat tegas. Tidak. Kira-kira kebayang nggak teman-teman kalau kata tidak itu cuma ada koma dan nggak ada tanda seru? Itu bacaannya. Membacanya itu cuma cukup tidak. Tetapi karena ada tanda seru, cara Anda membaca tentunya berbeda. Dan tanda baca itu mengekspresikan apa yang ingin disampaikan oleh Kaleb. Kalau saya tulis kata tidak, lalu kemudian nggak ada tanda seru, Anda membacanya gimana? Tidak. Nggak ada penekanannya. Tapi kalau saya menuliskan kata tidak, lalu ada tanda seru, artinya apa? Itu ada sebuah penekanan. Tidak. Gitu. Tidak. Jadi hal yang pertama, sekali lagi, orang yang hatinya tentram, anak-anak muda yang hatinya tenang, tentram, itu pasti mahir mengambil keputusan, pasti tajam mengambil keputusan, pasti penuh hikmat mengambil keputusan, pasti mampu, sanggup, dan bisa mengambil keputusan karena kehidupannya dikuasai, dikendalikan, dipimpin, dipengaruhi oleh ketentraman di batinnya, dan ketentraman itu hanya datang dari Tuhan. Dampak yang pertama, orang yang hatinya tentram, sekali lagi, bisa ambil keputusan. Hal yang kedua, teman-teman, bisa teman-teman lihat. Kalimat berikutnya, tidak. Kalimat berikutnya bilang begini, kita akan maju. Wow, kita akan maju. Hal yang kedua, tolong garis bawahi kata kita akan maju. Hal yang kedua, orang yang punya roh yang tentram bukan cuman bisa ambil keputusan, tapi yang kedua, orang yang punya hati yang tentram
pasti mampu mengeksekusi keputusan. Dia bukan cuma sekedar bilang saya mau ambil keputusan. Tidak. Bukan. Oke? Dia bukan cuma sekedar berani mengambil keputusan, tetapi setelah keputusannya diambil, dia melakukan apa yang menjadi keputusannya. Jadi dia mengeksekusi, dia melakukan. Berapa banyak hari-hari ini kita seringkali bisa ambil keputusan, tapi kita tidak melakukan keputusan. Kita memutuskan, tapi kita tidak melakukan keputusan itu. Kaleb pribadi yang luar biasa. Dia bukan cuma berkata tidak dengan penuh keberanian. Dia mengambil keputusan, tapi Alkitab bilang kita akan maju. Artinya apa? Kaleb punya keberanian bertindak. Kaleb mengeksekusi tindakan. Kaleb mengambil keputusan lalu kemudian mengeksekusi tindakannya, melakukan apa yang dia putuskan. Jadi orang yang hatinya tentram akan mudah bukan cuma sekedar buat keputusan, tapi akan mudah mengeksekusi keputusan. Bukan cuma sekedar mengkampanyekan keputusan bahwa, hey, ini yang akan saya ambil. Hey, ini yang akan saya putuskan. Bukan cuma itu, tetapi langkah yang kedua, kita akan maju menduduki tanah itu, negeri itu. Artinya apa sekali lagi? Dia atau Kaleb menjadi figur pribadi orang yang mengeksekusi keputusan, mengeksekusi, mengambil alih, mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dia putuskan. Kebayang teman-teman, kalau Anda di posisi Kaleb, meyakinkan Musa, sementara Kaleb itu jumlah minoritas. Kaleb cuma didukung sama Yosua. Sementara 10 pengintai ini, 10 orang melawan 2 orang. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi Pak Musanya. Oke, Anda bisa bayangkan kalau Anda mengambil keputusan, Anda melihat kehendak Tuhan hanya dari voting, apa yang terjadi? Anda akan berpikir bahwa kehendak Tuhan itu dalam kasus ini tentunya yang saya mau garis bawahi secara khusus dalam konteks ayat ini. Kita akan berpikir, oh 10 lawan 2, pemenangnya 10. Berarti kehendak Tuhan itu 10. Bisa kebayang nggak kalau Anda jadi Musa dan mengambil keputusan dengan cara voting? Pada konteks ini, Musa akan gagal mengantar Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Karena kalah suara. Dan bisa bayangkan, rekan-rekan coba bayangkan sejenak kalau Anda di posisi Musa. Tapi puji Tuhan, sampai kemudian kisah ini selesai, ya, Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian, ya. Jadi yang kedua, sekali lagi, yang kedua, mari, yang pertama, tidak berarti bisa buat keputusan. Orang yang hatinya tentram bisa buat keputusan. Yang kedua, orang yang hatinya tentram bisa bukan cuma membuat keputusan, tapi melaksanakan keputusan, melakukan apa yang menjadi komitmen keputusannya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Itu poin kedua. Nah, poin penutupnya dari ayat yang sama. Kalimat berikutnya menarik sekali, kalimat penutupnya. Firman Tuhan berkata begini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri ini, negeri itu, sebab, ini kalimat yang saya senang, kita pasti akan mengalahkannya, tanda seru. Kita pasti akan mengalahkannya, tanda seru. Yang terakhir, rekan-rekan Youth GBI Tidar Blessing yang saya kasihi. Yang ketiga, orang yang hatinya tentram bukan cuma sekedar bisa buat keputusan, bukan cuma sekedar melaksanakan keputusan, tapi yang ketiga, oke, orang yang hatinya tentram bertumbuh dalam iman. Oke, orang yang hatinya tentram mengaktifkan imannya. Kita pasti, Alkitab bilang, kita pasti, Kaleb bilang. Jadi ada sebuah keyakinan yang besar, ada sebuah iman yang besar bahwa Kaleb meyakinkan hati 10 pengintai itu dengan sebuah keyakinan iman yang besar. Kita pasti, Alkitab nggak menulis sebab kita akan mengalahkannya. No,
Alkitab juga nggak menulis besar kemungkinan melihat kondisi ini kita bisa kok mengalahkannya. Enggak. Tapi kalau Anda membaca ayat ini, ayat yang ke-30 dari Bilangan pasal 13, kalimat penutupnya menulis, kita pasti akan. Mari coba ucapkan bersama-sama saya hitungan ketiga kata pasti. 2, 3. Pasti. Sekali lagi, 2, 3. Pasti. Boleh sekali lagi, 2, 3. Pasti. Pasti itu apa? Pasti itu ya pasti. Pasti itu apa? Ada sebuah keyakinan. Jadi keyakinan Anda tidak dipandu oleh keadaan. Keyakinan Anda tidak dipandu oleh suku yang mereka lihat, tempat yang mereka intai. Sukunya itu berperawakan besar dan raksasa yang memakan penduduknya. Bukan. Kepastian Anda karena janji Tuhan dalam hidup Anda. Dan itu lebih dari cukup untuk kita melangkah karena Tuhan berjanji, Tuhan menggenapinya. Adakah kepastian Anda hari ini? Apa yang Anda pastikan di hari-hari ini? Mari, saya berdoa teman-teman, kalau rohmu tentram, ya, Anda akan punya iman yang bertumbuh. Iman Anda akan bangkit, iman Anda akan dikuatkan, iman Anda akan diperluas, iman Anda akan dimatangkan, iman Anda akan didewasakan. Makanya, orang yang rohnya tentram, hidup dalam iman. Orang yang rohnya tentram, kehidupan imannya bertumbuh. Orang yang hatinya tentram, imannya itu mudah diaktifasi. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan di dalam imannya yang sempurna, imannya yang sejati, iman yang benar, bukan cuma sekedar iman yang besar. Jadi hari ini kita belajar 3 hal teman-teman. Apa dampak dari orang yang hatinya tentram? Yang pertama, orang yang hatinya tentram bisa ambil keputusan. Tidak, Alkitab bilang. Jadi hal yang pertama sekali lagi, dampak, akibat, manfaat dari orang yang hatinya tentram bisa buat keputusan. Coba perhatikan, saat kapan Anda sulit buat keputusan? Pasti karena persoalannya, problem di hati Anda nggak tenang. Yang kedua, dampak yang kedua dari orang yang hatinya tentram bukan cuman bisa ambil keputusan, tetapi melaksanakan keputusannya. Melaksanakan keputusannya. Ada dorongan untuk melakukan apa yang sudah diambil, keputusan apa yang sudah dibuat. Tapi yang ketiga, yang terakhir, orang yang hatinya tentram, orang yang hatinya tenang, Alkitab menulis, kita pasti akan mengalahkannya. Imannya bangkit, imannya melompat, imannya bertumbuh, imannya menerobos, imannya maju ke depan. Hari ini, rekan-rekan, saya berdoa biar 3 poin ini, 3 kebenaran ini menolong kehidupan teman-teman. Orang yang hatinya tentram bisa buat keputusan. Orang yang hatinya tentram bisa melaksanakan keputusan. Dan orang yang hatinya tentram, imannya bertumbuh, imannya bangkit. Saya berdoa biar kebenaran ini dapat tempat di hati teman-teman. Dan mari menjadi pribadi seperti Kaleb. Supaya apapun fakta yang di depan kita, kita lebih dipengaruhi oleh janji Tuhan daripada oleh fakta yang kita lihat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat malam hari ini, buat setiap kebenaran yang kami terima. Kami percaya kebenaran ini akan menjadi kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Dan kebenaran ini mendapat tempat di tanah hati kami yang terbaik. Kebenaran ini bukan hanya menyentuh kehidupan kami, tapi kebenaran ini membuat kami menghidupinya. Bantu kami Roh Kudus, kami menjadi pribadi yang mahir menghidupi firman. Kami menjadi pelaku firman yang kuat, sehingga setiap janjimu tergenapi sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu serahkan semuanya. Rekan-rekan, semua pemimpin, pengurus, jemaat dari Youth GBI Tidar Blessing ke dalam tangan Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda yang menghidupi kebenaran dan mengerjakan kebenaran-Mu dalam seluruh area kehidupan kami. Sampai orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa mengubah kehidupan kami berdoa mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Terima kasih teman-teman. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Anda.
kuasa